Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi, di mana kita diberi ruang untuk menguji objektivitas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam teori Norman itu ada istilah teks itu tidak akan pernah netral. Ya. Jadi teks atau tulisan itu tidak pernah netral. Karena semua teks itu dibangun dari fondasi kapan teks itu ditulis, dalam kondisi apa teks itu ditulis, dan bagaimana teks itu juga muncul. Jika sebuah tulisan itu seringkali dipengaruhi oleh zaman dan juga dipengaruhi oleh kondisi di mana penulis itu ada dalam keadaan seperti apa. Nah, artinya sebuah tulisan nggak lepas dari referensi. Nah, ada ruang-ruang di dalam ayat Al-Quran itu yang kita diberi untuk menguji apakah Al-Quran itu netral ayat-ayatnya, demikian pula sunnah, atau sangat dipengaruhi oleh zaman. Satu contoh begini. Kalau kita bicara tentang lalat, ya, karena memang topik kita adalah lalat, maka ayat yang menyebutkan tentang tantangan dari Allah, silahkan ambil apa yang dirampas oleh lalat. Di sini kita bisa melihat fakta bahwa pembicaraan tentang lalat itu tidak hanya dipengaruhi gitu ya oleh kondisi zaman di mana mungkin di situ ada lalat, tetapi ini bersifat universal. Karena studi tentang lalat itu sangat komprehensif, baik menyangkut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan biologi, farmakologi, juga mungkin termasuk fisika, matematika. Artinya semua ilmu dari disiplin-disiplin ilmu yang ada itu masuk ke dalam topik lalat itu sendiri. Bagaimana teknologi terbangnya, bagaimana lalat bisa mengubah makanan yang akan diambil itu cocok untuk pencernaannya, itu kan menggunakan enzim khusus. Itu satu. Yang kedua tentang teks, di mana Nabi memberi tantangan atau ruang bahwa ada sayap lalat itu yang mengandung bakteri dan yang mengandung antibakteri. Apakah ketika itu ucapan atau sabda Nabi itu dipengaruhi karena ada teknologi misalnya mikroskop? Lalu ada penelitian tentang bakteri yang ada di dalam sayap itu. Maka di sini kita tidak mengatakan bahwa Islam itu sejalan dengan sains, tidak begitu. Tapi Islam memberikan ruang, silakan ucapan Nabi itu diuji gitu loh maksudnya. Apakah benar pernyataan Nabi bahwa ada sayap lalat yang mengandung bakteri, yang satunya dan yang lainnya mengandung antibakteri? Padahal ketika Nabi mengatakannya hal seperti itu belum ada teknologi mikroskop. Bagaimana mungkin Nabi bisa mengatakan demikian? Ini ruang di mana kita bisa menguji apakah ucapan Nabi, misalnya atau ayat Al-Quran yang berbunyi tentang tantangan kepada manusia untuk mengambil apa yang diambil lalat sebagai sebuah riset, ya kita diberi ruang saja. Kalau memang mampu silakan kerjakan, kalau enggak ya jangan gitu loh. Sama dengan kalau kemudian kita percaya ada bakteri dan ada antibakteri, silakan. Kalau tidak ada, ngomong aja silakan. Fakta ilmiahnya seperti apa? Nah, itu yang kemudian di dalam wacana teks itu, dalam studi tentang teks atau tulisan itu, universal daripada sebuah tulisan itu sangat dipengaruhi, yaitu dalam kondisi di mana orang itu menulis.
Nah, disitulah kemudian kita melihat betapa gitu loh ya, yang disampaikan Al-Quran lewat ayat tentang lalat, dan apa yang disampaikan Nabi tentang lalat itu sendiri melampaui zamannya gitu loh. Belum ada mikroskop, belum ada studi fisika, biologi, farmakologi, sudah dinyatakan demi Al-Quran, tentu ini adalah ruang. Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Yunus 101 menyebutkan kuling zuru madza fis samawati wal ard. Kul, katakan. Nah, ini Al-Kahfi, saya dalam kitab saya surahkan ayat ini. Kul, katakan. Kuling zuru, ungduru. Perhatikan. Madza, apa saja fis samawati yang ada di langit wal ardi dan bumi. Ayo perhatikan itu. Fenomena-fenomena yang ada di langit maupun juga di bumi. Wa ma tughnil ayatu, tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna al ayatu ayat. Wan nuzuru, dan peringatan-peringatan dari para rasul. Ang qaumin, dari kaum la yu'minuna, yang mereka itu memang tidak beriman. Begini. Kita sudah mendapatkan satu fakta tentang lalat di Al-Hajj ayat 73. Ini fakta. Al-Quran menghadirkan ayat bahwa ya ayuhan nas, nah itu kan sudah kita ulang-ulang. Dzuriba mathalun fastami'ulah. Allah menghadirkan satu objek penelitian. Ayo perhatikan. Ya, objek kajian. Apa itu? Lalat. Nah, jadi lalat itu gunakan untuk objek penelitian, riset, atau juga kajian-kajian ilmiah. Topiknya apa? Silahkan Anda bikin lalat. Silahkan. Prototipe lalat yang jumlahnya ratusan ribu itu. Gak usah semuanya, satu aja. Dari sisi teknologi terbangnya, dari sisi farmakologinya, dari sisi biologisnya, dari sisi bakteri dan antibakterinya. Silahkan. Kalau toh kamu tidak bisa membuat satu ekor lalat, kamu ambil saja sudah. Jadi begitu lalat mengambil satu makanan, bagian dari makanan yang ada di piringmu itu, lalu kemudian ia akan terbang menjauh, menikmati makanan dengan lahap, kira-kira begitu, karena sudah masuk ke dalam perjalanan. Itu kan ada yang diambil kan? Silakan kejar lalat itu, tangkap, masukkan laboratorium, teliti. Lalu ketika kamu temukan komposisi makanan yang diambil, ambil. Allah tantang. Turunkan tantangannya dari membuat lalat ke level mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat. Ini namanya tag. Tag ini tidak terpengaruh hanya oleh karena suatu zaman lalu tidak berlaku di zaman berikutnya. Tetapi ini justru berlaku sampai sekarang hingga hari kiamat. Silahkan Anda gunakan lalat itu sebagai riset, sebagai kajian untuk membuat makhluk yang sama dengan lalat atau teknologinya lalat. Silakan. Atau memang alat itu sebagai sumber inspirasi. Lalu diteliti bakterinya seperti apa, seperti kata Nabi itu. Toh demikian, jika orang memang tidak beriman, diberi ayat-ayat yang sebegitu jelas dan gamblangnya, mereka tetaplah tertutup hatinya dari iman. Datang kepada mereka para rasul-rasul yang memberikan peringatan-peringatan, basyira wa nadhira, mereka juga tetaplah apa yang dalam kondisi tidak beriman. Angqaumil la yu'minun. Maka hidayah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim.